warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Mutia Azara dari kelas 11 FKK 1. Di sini saya akan menceritakan cerpen tentang titik genting persahabatan karya Aira. Silakan disimak ya. Kring! Suara jam berdetak di suatu ruangan yang berisi 30 siswa itu. Detak jam itu berdetak bagaikan jantung para siswa yang sedang mengisi soal-soal yang rumit. Hari ini, Tasya dan Aira sedang sibuk mengerjakan soal seleksi tahap 1 untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sudah menjadi mimpi mereka berdua untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan saat itu ada salah satu penentu bagi mereka menggapai mimpinya. Kring! Akhirnya bel berbunyilah yang paling ditunggu-tunggu para pengawas. Namun menakutkan bagi para siswa yang menandakan bahwa waktu untuk mengerjakan soal itu telah usai. Seluruh siswa pun diminta untuk bergiliran mengumpulkan soal-soal tersebut. Mereka ke meja di depan ruangan di mana sang pengawas ujian berada. Aira yang duduk paling depan agak merasa kewalahan karena ia belum selesai atau hampir selesai, di mana ia hanya tinggal menulis kata-kata terakhir dalam soal esai dikumpulkan. Soal-soal tersebut perlu 2 kali deheman dari si pengawas. Aira kumpulkan soal-soalnya, tetapi Aira juga belum selesai. Deheman kedua dari pengawas, tapi Aira juga belum selesai. Lalu pengawas memaksa Aira untuk mengumpulkan soal-soal tersebut, dan akhirnya Aira menyelesaikan semua soal-soalnya. Lalu setelah itu pun Aira segera keluar ruangan. Seharusnya tempat duduk Aira ada di 2 bangku belakang tempatnya duduk saat ini. Namun Tasya memintanya untuk pindah ke tempatnya dengan alasan bahwa ia merasa tidak nyaman apabila duduk di paling depan. Kenapa kamu lambat sekali mengumpulkannya? Padahal tadi bel sudah berbunyi loh, tanya Tasya pada jam istirahat ketika ia menghampiri Aira. Maaf Syah, soal-soal yang diberikan tadi sangat sulit. Ditambah tadi aku merasa kurang fokus karena aku duduk paling depan, jawab Aira. Mendengar itu pun Tasya menjawab, nah sudah aku bilang bukan, kamu jangan terlalu fokus dengan organisasimu, tetapi kamu masih saja tetap fokus dengan organisasimu, sambil memakan beberapa cemilan. Ananda Aira dinyatakan lulus dari peringkat 28 dari 30 siswa. Begitulah yang Aira dapatkan saat membuka bagian belakang hasil ujian tersebut. Ia tunjukkan kepada Tasya di mana ia mendapatkan peringkat 5. Lalu Tasya pun berkata, sudah kubilang kan, kamu untuk belajar selalu. Jika seperti itu, mungkin saja aku yang mendapatkan beasiswanya dan kamu tetap stay di Indonesia. Perkataan tersebut cukup menyakiti hati Aira. Ia berpendapat Tasya sebagai teman seharusnya mendukung, bukan malah menjatuhkan. Apalagi pertemanan mereka berdua yang telah berlangsung lama dan cukup baik selama 4 tahun. Mereka sebenarnya bisa dibilang persahabatannya cukup berjalan dengan baik. Namun saat ada beasiswa ini, Tasya menganggap Aira sebagai musuh terbesarnya yang akan menghambatnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Aira lalu tidak menanggapi perkataan Tasya dan memilih untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Aira segera menemui orang tuanya lalu menceritakan segala pengalaman yang dialaminya hari ini, termasuk perkataan Tasya tadi. Mengapa Tasya seperti itu ya? Aku merasa tidak ingin berteman lagi dengannya, kata Aira di akhiri ceritanya. Bukan begitu, Ai. Tenangkan dirimu. Hal ini mungkin terjadi karena
Kedua belah pihak, yaitu dirimu dengan Tasya, sama-sama ingin mendapatkan beasiswanya. Sehingga sebuah persaingan terjadi di antara kalian tanpa kalian sadari, kata ayah untuk menenangkan Aira. Ia tidak ingin perselisihan terjadi di antara mereka. Benar apa yang dikatakan oleh ayahmu. Fokuslah, tidak akan kamu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Apalagi akhir-akhir ini kamu juga memang sibuk kan dengan organisasimu. Jalani, cobalah untuk membagi waktu sebaik mungkin, sehingga waktu belajarmu menjadi lebih efisien. Ibu akan selalu di sini untuk mendukungmu. Lanjut, ibunya Aira sambil tersenyum. Seminggu telah berlalu. Hari ini seleksi beasiswa tahap berikutnya. Aira dan Tasya telah berada di ruangan yang sama, seperti minggu sebelumnya untuk melaksanakan seleksi lanjutan tahap 2. Seleksi ini terbilang lebih rumit karena terdapat sebuah materi di mana para siswa diminta untuk mempresentasikan materi tersebut. Kali ini Aira merasa lebih siap dan mantap karena ia telah mempersiapkan segalanya lebih dari sebelumnya. Ia hanya perlu menunggu gilirannya. Lalu ia mempresentasikannya dengan sebaik mungkin. Demikian yang dapat saya presentasikan di materi ini. Mohon maaf jika ada kurangnya maupun kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan saya. Terima kasih. Tutur Aira mengakhiri presentasi yang ia sampaikan dengan sangat baik. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan pun memenuhi tempat Aira melakukan presentasi tadi. Kerja bagus, Aira. Kemampuanmu semakin meningkat akhir-akhir ini. Puji Bapak Pengawas sambil bertepuk tangan seperti yang lainnya. Namun, di bagian belakang ruangan terdapat sepasang mata yang menatap penuh rasa iri. Orang tersebut adalah Tasya. Ia merasa peluangnya untuk mendapatkan beasiswa semakin terancam karena Aira. Selamat nak, ayah bangga terhadapmu, kata ayah dengan senang ketika Aira sampai di rumah. Tingkatkan lagi belajarmu nak, ibu yakin kamu pasti bisa mendapatkan beasiswanya. Hanya tinggal 1 kali seleksi saja. Jangan patah semangat, sambung ibunya. Duduk cemas di kamarnya. Ia sadar bahwa teman alias rivalnya dalam mendapatkan beasiswa yang tidak lain adalah Aira sudah mengalami peningkatan dibanding seleksi sebelumnya. Minggu depan adalah seleksi terakhir sebelum pengumuman. Aku harus berusaha agar mendapatkan beasiswa tersebut, ucapnya dalam hati. Setelah itu, Tasya membaringkan dirinya di atas kasur untuk tidur. Hari telah berganti minggu. Seluruh siswa pendaftar beasiswa yang kemarin telah lolos pada tahap 2 ini sedang berkumpul di sebuah ruang tunggu. Ruang tunggu bertema abu-abu itu terlihat sangat nyaman dan menenangkan karena musik instrumen yang turut diputar di ruangan tersebut. Berbeda sekali dengan tampang para peserta yang terlihat cemas dan gelisah sambil menunggu gilirannya untuk diwawancara satu persatu oleh pihak beasiswa. Aira dan Tasya duduk berjauhan kali ini. Hal tersebut membuat kesenggangan di antara mereka terlihat sangat jelas. Ananda, Tasya, silakan masuk ruangan wawancara, sahut sebuah suara yang berasal dari speaker yang berada di ujung ruangan. Tasya segera memasuki ruangan wawancara dengan jantung yang berdebar karena grogi. Ia hanya berharap detak jantungnya dapat ia kontrol, sehingga ia tidak perlu merasa grogi. Wawancara kali ini tidak begitu berlangsung bagi Tasya. Ia merasa terlalu grogi saat tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan wawancara secara maksimal. Berbeda dengan Aira, pengalaman berorganisasinya dulu memberinya beberapa pengalaman serta pengetahuan mengenai sebuah kegiatan yang disebut wawancara tersebut.
Baik anak-anak, wawancara hari ini telah usai. Silakan beristirahat hingga pukul 1 siang. Setelah itu, semua peserta diminta untuk berkumpul di aula untuk penerima beasiswa. Kata sebuah suara yang tak lain dari sebuah speaker yang telah membuat hati para siswa berguncang keras. Sebagian dari mereka ada yang menuju ke kantin, ada juga yang ke toilet, maupun tetap tinggal di ruang tunggu. Aira memilih ke toilet untuk mencari Tasya, dan dia juga ingin mencuci mukanya. Di toilet, Aira bertemu dengan Tasya. Ia memang tidak melihat keberadaan Tasya semenjak speaker di ruang tunggu berbunyi tadi. Keduanya kini sedang mencuci tangan mereka di wastafel. Merasa tidak nyaman dengan keheningan di antara mereka dua, akhirnya Aira pun membuka suara. Sya, bagaimana wawancaramu tadi? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Kata Aira membuka pembicaraan di antara mereka. Bagaimana dengan wawancaramu? Tanya Tasya kembali tanpa menjawab pertanyaan Aira. Wawancaraku berjalan dengan cukup baik, Sya. Alhamdulillah aku tidak merasa grogi saat wawancara berlangsung, jawab Aira. Mendengar jawaban Aira tadi, Tasya pun segera pergi tanpa mengucap sepatah kata pun pada Aira. Hatinya semakin merasa iri pada mantan sahabatnya itu. Waktu telah berlalu, kini para peserta lebih berkumpul di ruangan yang terdapat di aula tersebut. Mereka semua menunggu dengan penuh cemas dan harapan. Apakah mereka akan mendapatkan beasiswanya? Baik, anak-anak, hari ini kami akan mengumumkan siapa peserta yang dapat mendapatkan beasiswa ke luar negeri tahun ini. Dan penerima beasiswa ke luar negeri untuk tahun ini adalah Aira, Stephen, Lina, Alvin. Untuk nama-nama yang dipanggil silahkan naik ke podium. Merasa namanya tidak terpanggil, Tasya sangat kecewa dan iri pada Aira. Ia segera keluar dari aula karena merasa sangat marah. Tasya pun berjalan menuju ruangan untuk turun ke lantai. Dia menangis di sana. Ia tidak menyangka bahwa Aira lah yang mendapatkan beasiswa yang telah diimpikannya sejak dulu. Sedikit pengumuman tambahan bagi siswa yang terpilih yang merasa berhalangan atau tidak dapat menerima beasiswa ini, maka akan kami alihkan ke peserta lain atau cadangan, yaitu Tono, Sherly, dan Aira. Maka dari itu, mohon konfirmasi dari para peserta yang terpilih paling lambat minggu depan. Suara dari aula tadi terdengar sampai ke telinga Tasya. Karena posisinya ya memang tidak jauh dari aula. Mendengar itu, terbesit pikiran Tasya untuk mencelakai Aira. Sehingga ia tidak bisa mengikuti beasiswa yang ia rencana akan mendorong Aira. Setidaknya dia cedera dan rasa dendamnya terpuaskan. Pertemuan di aula telah selesai dan para peserta dipisahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Semua peserta segera keluar ruangan dan menuruni tangga untuk turun ke lantai bawah. Sampai akhirnya datanglah seorang gadis yang tak lain adalah Aira untuk menuruni tangga. Ia memang keluar paling akhir karena ia mencari keberadaan Tasya terlebih dahulu. Namun ia tidak menemukan Tasya. Tasya yang memang sudah menunggu Aira agar ia jauh dari tangga. Namun malang nasib Aira, nasib Tasya kali ini, ia tidak menyadari bahwa lantai baru saja dipel. Ia pun terjatuh bersamaan dengan Aira. Kepalanya membentur lantai dan semuanya terlihat gelap setelah ia jatuh dari tangga. 6 bulan kemudian, seorang gadis tampak berjalan bersama kedua orang tuanya sambil menenteng beberapa koper. Mereka bertiga sedang berada di tempat di mana ada banyak pesawat lepas landas dan mendarat. Ya, itu bandara. Orang tua dari gadis tersebut nampak sedih sekalipun terharu sambil melepas kepergian putrinya untuk menempuh pendidikan di negara lain.
Teringat oleh mereka kejadian miris pada putrinya dari hari pengumuman penerimaan beasiswa. Sekilas juga dilihatnya luka pada kening putrinya yang masih membekas akibat kejadian tersebut. Namun pada akhir dari semua itu, akhirnya gadis itu mendapatkan apa yang diimpikannya sejak dulu. Sekian cerpen dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.